Synapse ini adalah yes. Jadi Duren Jatuh singkatan dari Duda Keren Jatuh. Satu-satu akan berjatuhan. Berjatuhannya itu kenapa? Nah itu nanti pastinya akan dijelasin di series Duren Jatuh. Sinopsisnya lebih ke itu juga dan tambahannya mungkin mengenai teman baikku mencintai anakku. Anakku juga mencintai dia. Nah itu gimana? Ini cinta dan konflik yang menurut gue cukup tabu. Tapi kemasannya nih luar biasa banget. Dan gue juga pas ngebaca sinopsisnya kayak, hah? Boleh banget ini? Oke. Gue tertarik. Dan di situ juga dari direkturnya ngelihat kayak oke nih kayaknya cocok di kamu deh. Cuman tantangannya ya jadiin badan aja karena di skripnya ada harus buka baju kan. Mungkin sebenarnya sih di perannya ini itu sebagai apa? Iya. So di sini saya berperan sebagai Julian. Julian ini adalah anak orang kaya banget yang masuk ke dalam geng motor dengan tidak sengaja dan akhirnya dia ada dia karakter yang sebenarnya ceria sekali tapi akhirnya jadi enggak gitu. Itu karakternya Julian, selalu main di bawah, selalu mainnya di mata, selalu mainnya kayak di senyuman tipis gitu yang orang tahu iya gue tahu maksudnya gitu. Cuman Julian memang karakternya seperti itu, dia lebih ke gitu. Betul lama gak sih pendalaman perannya nih? Lama banget sih, kayak baru nyaman-nyamannya tuh di terakhir justru. Kayak literally minggu depan kita mau selesai, di situ ketemu nyamannya justru. Sayang banget. Kesulitan untuk masuk banget ke dalam karakter bukan karena kesulitan per se tapi waktu gitu. Kalau gue pendekatannya butuh untuk hal seperti ini dengan skrip yang keren, dengan eksekusi yang luar biasa. Memang gue butuh waktu yang proper untuk masuk. Tapi karena waktu itu tidak ada dan kita langsung syuting, jadi nyelam sambil berenang sambil minum air gitu. Nah itu yang terjadi pada saat syuting. Tapi begitu berenangnya udah jago, kita udah kelar syutingnya. Jadi kayak kok nanggung banget ya gitu. Puluhan tahun berkecimpung di dunia aktor nih mas. Bedanya ketika memang TV, sinetron, lebar, mas udah semua. Dari sekarang series. Kesulitannya pasti pendalaman peran sih mas, tadi benar. Jadi kalau misalkan kayak di Duren Jatuh, karena skripnya udah keren banget, lokasinya keren-keren banget, prop-propnya keren, pemain-pemainnya keren. Kalau kita nggak memahami karakter kita dan dalam banget, saya ngejomplang nanti. Jadi kalau nanti penonton lihat, ini kayaknya nggak cocok deh, gitu. Nah itu kan tugasnya kita sebagai aktor. Nah, kalau itu mungkin nggak banyak terjadi di FTV, karena ya udah FTV kita syuting hanya berapa hari, dan yang penting kita kontennya bagus. Jadi yang dikedepankan itu sesuatu yang berbeda gitu. Sama perihalnya film atau FTV atau yang lain, semuanya kayak punya tingkatan yang penting itu apa gitu. Kalau yang buat si OTT series Duren Jatuh ini kayak semuanya penting, tapi memang yang paling penting adalah chemistry gitu. Jadi Susah gak sih mas adaptasi dengan para pemain yang memang ini banyak pemain baru kan? Aktor-aktor baru yang bermunculan sedangkan mas dengan Mario kan udah puluhan tahun nih di dunia aktor nih. Adaptasi untuk dengan adik-adik ini yang bilangnya dengan adegannya wow, adegannya memang ya wow. Nggak ada kesulitan sih. Awalnya memang canggung, tapi lama-lama karena chemistry-nya udah dapet, jadi biasa aja. Jadi kita pada saat action ya kita masuk ke dalam karakter langsung gitu, udah langsung ketemu. Begitu cut ya udah hi goodbye gitu. jadi tipe yang profesional dalam pekerjaan aja gitu. Sangat dong harus. Karena kan memang agak sulit ya untuk kita kan mendalami satu karakter terus dengan lawan main juga harus ngobrol di luar itu. Iya, Apalagi iya. dengan anak-anak sekarang mungkin ya bisa dibilang banyak lah sinetron aktor baru yang muncul gitu. Adaptasi
Dari mereka luar biasa semua sih. Mulai dari Mohan, Zoe, Ailena, Harry. Mereka anak-anak muda yang sangat berbakat, talented banget. Memang bisa diasah terus. Saya juga masih bisa diasah terus, like kita manusia. Cuman dari mereka nih potensinya luar biasa banget. Dan pada saat ketemu juga nggak ada kayak selek-selekan. Jadi kita langsung kayak bareng makan, minum. Mau kemana ya kita kesini ya bareng-bareng gitu. Memang kita semuanya bareng-bareng terus. Dan itu memang tercerminkan sekali pada saat nanti nonton Durian Jatuh kayak, ah ya seru banget ya mereka semua. Di kehidupan nyata juga kita begitu. Bareng-bareng terus. Jadi seru. Perbedaannya apa sih Mas? Mungkin dalam arti ketika memang syuting di eranya Mas Nino gitu Hmm, dengan sekarang dengan teknologi dan semua dengan yes. Gen Z segala macem nih, aduh. Perbedaan paling signifikan adalah teknologi. Tadi Mas benar bilangnya, teknologi semua orang udah punya HP dan HP-nya makin canggih. Budayanya sekarang adalah lebih sosial media yang sangat besar banget. Tapi juga itu bagus. Like kita harus mengikuti perubahan zaman dan mengikuti teknologi yang ada juga. Mungkin perubahan paling signifikan itu Mas. Belum ada GoFood juga dulu. Oh iya. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Benar. Jadi kalau kita syuting, ya kita pasti mampir ke mall mana atau restoran mana, mau beli makanan. Nggak bisa itu di lokasi kita mengandalkan makanan catering pasti. Kita nggak bisa pesen. Kecuali kita bilang sama Mas PU-nya, Mas tolong bantuin pesenin ini dong, kesana beliin. Sekarang kan semuanya langsung, justru bahaya karena bisa jadi makin, Boros. Oh iya. ya Jaga makan. jaga makannya jadi berantakan. Tapi gimana Mas mungkin FTV, sinetron, terus series dan layar lebar. Nyaman di mana sih kalau Mas Nino? Nyaman semuanya sih, jujur aja. Karena udah dengan masuk judul tersebut, guanya udah langsung pindah eh, pindah frekuensi gitu. Ini mau masuk film, oh ya berarti gua punya frekuensi di sini. Oh mau masuk sinetron, oh berarti frekuensi gua di sini gitu. Jadi udah mengikuti frekuensi yang ada yang pernah gua alamin dulu dan menyetarakan itu dengan harapan. Kalau kita harapannya segitu ya nanti nggak akan kecewa gitu loh. Berarti Mas tipe yang mengambil salah satu judul film entah itu sinetron atau apapun sesuai dengan apa yang gue bisa nih gue ambil, kalau enggak ya gue mending tolak gitu, atau seperti banyak orang yang udah ada tawaran gue ambil aja gitu kan. Enggak. Kalau tawaran sih puji Tuhan ya ada aja. Cuman mungkin lebih gue mikir-mikir pengen dapet judul yang keren banget gitu, yang menantang banget atau mungkin sesuatu yang berbeda banget gitu. Nah itu yang terjadi dengan Durian Jatuh. Gue pas ngebaca kayak wah oke banget ini, ini oke banget gitu. Jadi akhirnya di situ ya, ambil dan kedepannya mau misalkan Durian Jatuh jadi sinetron nggak apa-apa pasti akan gue ambil juga karena ceritanya keren gitu. Jadi formatnya mau FTV, sinetron, film, OTT kayaknya tergantung itu deh. Ini baru pertama kali juga mikir sih Mas, thank you ya. Karena kan ya gimana Mas ya, maksudnya beberapa aktor gitu ketika memang dia sudah nyobain series kan itu series tuh hampir kayak film layar lebar ya. Iya. Terus dia bicara sinetron, terus ada perbandingannya tuh yang jomplang banget dari segi mungkin ya sorry kayak payment dan segala macem tuh, aktor banyak banget. Wah gue lebih inilah series kerjanya cepat apalagi film. Kalau syuting kayaknya wasting time banget, tungguan waktu dan segala macam. Kamu sendiri ngerasain seperti itu gak sih? Dengan puluhan tahun berkecimpung di dunia aktor nih. Puluhan tahun. Thank you loh Mas, asik. Mungkin tergantung mau cari duit berapa sih. Itu sih mungkin yang paling belak-belakan supaya semua orang juga tahu dan saya rasa juga semua orang tahu. Sinetron itu penghasilannya paling banyak walaupun kecil tapi dia setiap hari kan tayangannya. Dan kalau misalkan series OTT itu kan 8 episode dan 2 bulan kerjaannya dan ada promonya dan ada sebelumnya. Jadi mungkin 3 bulanan deh. 3 bulan dapat 8 episode atau stripping 8 episode dalam 8 hari. Ayo. Ya nggak sih? Jadi kalau misalkan mau cari duit setimpal juga dengan kerja kerasnya yaitu sinetron pasti. Dan itu juga fansnya kan beda. Nah mungkin di sini juga masuk. Mungkin saya lebih ngeliatnya ke situ kali, lebih lihat ke fans kali ya. OTT fansnya beda, film fansnya beda, sinetron fansnya beda. Nanti mungkin di ke depan hari mau masuk sinetron juga nih karena film kemarin udah, series juga udah. Mau dapet
fans film-film ini, sinetron-sinetron gitu. Berarti Mas Dino tipe yang tawaran apapun kiranya memang itu di hati seret ambil, mau sinetron mau Yes, TV mau apa gitu. ada tujuannya soalnya Mas. Harus ada tujuan gitu. Kita hidup harus ada tujuan. Nah, sama perihal gue tuh percaya banget dengan tujuan hidup itu penting. Mau itu ya buat kita penting. Kayak masing-masing mungkin tujuannya beda-beda. Tapi kalau kita nggak ada tujuan hidup, goal akhir ya kita setiap hari bangun ngerasa hampa nggak sih? Apa sih goalsnya Mas sampai akhirnya itu memang orang mikirnya ya sorry nih aku setiap hari sempat wawancara beberapa aktor dan setelah merasakan series dan film ya dia sinetron gua lama gitu kan. Nah itu kan ketika mesti beda gitu kayak ya saya seneng aja gitu atau memang karena ya gue memang aktor banget gitu. Enggak. Atau target khususnya tuh apa sih? Kalau misalkan dibilang begitu ya, ya bisa aja. Mungkin mereka lebih nyaman di situ karena memang treatment tadi yang saya bilang Mas, frekuensi. Treatment frekuensi di film sama di sinetron itu jauh banget. Karena mereka udah ngerasain film dan bagus dan mereka performance-nya juga bagus, actingnya juga bagus. Mereka nyaman di situ. Begitu disuruh ke sinetron, actingnya nggak boleh kayak film, harus lebih ekstra gitu. Terus juga, nah pengharapannya kita nggak bisa samakan dengan film. Nah di sini frekuensinya kita harus bisa tune gitu. Tapi uangnya kan setimpal gitu. Apa sih Mas yang dikejar targetnya? Kalau buat saya sendiri sih udah pasti financial freedom, kebebasan dimana udah nggak mikirin uang lagi. Itu sih, itu goalnya. Jadi memang kerja itu dari hati Mas. Itu lalu Dari hati Mas, harus. kenapa tidak terpikir untuk kayak kita misalnya nggak munafik lah ya kita bekerja keras kan memang untuk mendapatkan finansial gitu. Tapi Mas ini beda gitu dengan yang udah Gimana ya? Financial penting banget sih. Like mau itu makan, minum, hidup, berkeluarga, baju, sekolah, asuransi, ngasih orang berkat atau ngasih apa sih namanya, bagi-bagi, itu kan semua pakai uang. Baik ya baik orangnya, ya oke. Cuman kalau nggak ada uangnya, ya kita perpanjangan tangannya adalah ya si uang ini untuk bisa memberi. Ya kita juga butuh hidup, ya kenyamanan yang kita mau itu seperti apa. Kalau mau sekarang nggak kerja lagi bisa juga Mas, paling ke gunung mana ditaruh di gubuk ya enggak. Terus sehari kita paling butuh apa? Kopi kan, kopi, makan. Pengeluaran per hari mungkin cuma 20.000 rupiah. Seumur hidup tuh Mas bisa di situ Mas. tapi seorang Mas Anindo Fernandes yang puluhan tahun goalsnya apa sih Mas dalam dunia aktor nih? Dari acting sih mungkin goalsnya lebih ke apa ya goalsnya ya? Ada apa ini goals yang dikejar dari seorang Nggak ada sih Mas. let it flow jalan-jalan? Karena goalsnya udah terpaku dengan si finansial ini yang saya punya. Jadi apapun bentuk kendaraan untuk nyampe ke sana, ya saya telusurin gitu. Tapi kan sistematis juga. Jadi kita tahu, oke, kalau pengen punya ini atau pengen punya nama, yang harus dilakukan adalah ini gitu. Kalau ini melenceng dari nanti mendapatkan itu ya, saya nggak akan ambil gitu. Selain syuting ada kegiatan bisnis atau Iya bikin aplikasi kan, saya bikin aplikasi buat dunia perfilman justru. Karena ada 3 masalah besar nih yang saya rasain selama di dunia entertainment. Yang pertama nggak ada yang terkoneksi, nggak ada, literally nggak ada terkoneksi. Terus kedua pembayaran yang kadang-kadang sulit keluar, kadang-kadang telat. Dan yang ketiga adalah kontrak gitu. Gimana kita dengan kontrak ini buat ekstras figuran pun dapat gitu. Jadi 3 hal ini dibuatkan aplikasi. Pertama dibuat kayak marketplace, kita bisa ngelihat talent-talent
Atau si talent bisa ngelihat pekerjaan-pekerjaan yang ada gitu. Kedua, pembayaran bisa lewat aplikasi langsung. Jadi kalau hari itu kerja bisa hari itu dapat langsung duit gitu. Jadi nggak mengandalkan orang lain lagi mentransfer, tapi ini langsung dari dalam aplikasi. Terus terima kontrak, ya berarti kalau kita terima kontrak ya ini sah gitu. Biar orang juga mulai diajarkan bahwa hey, kita profesional yuk gitu. Dan masih banyak fitur lainnya. Cuman ya itu salah satunya. Perdulian tinggi sekali mas dalam dunia ya. Dan gratis ya buat talent. Jadi nggak dipungut biaya, nggak apa, dapat kerjaan juga kita nggak terima. Dan ini memang jadi salah satu problematik di antara dunia perfilman tadi mas, itu kan jadi baru kenapa mas sampai kepikiran untuk seperti itu gitu. Peduli sekali gitu dengan Dari keresahan sendiri mas. Dari keresahan sendiri sebenarnya. Jadi dulu itu punya manajer, tapi manajer ini nggak beres. Tuh ada yang bagus, ada yang enggak gitu ya. Cuman ini nggak sengaja kena yang nggak beres. Awalnya nggak tahu, tapi setelah berbulan-bulan kok nggak ada kerjaan. Akhirnya pikir kayak, gue mau cari di mana kerjaan ya? Ini udah berbulan-bulan nggak ada kerjaan, hanya mematok atau menyerahkan semua kekuatan untuk mencari pekerjaan itu mengandalkan dia aja gitu. Nah, alangkah baiknya ada aplikasi saat itu di mana gue bisa ngeliat ada kerjaan apa, terus gue bisa oper ke dia. Jadi nggak usah gue yang lanjutin, cuman ya ini nggak apa-apa deh, harganya sekian, gue juga lagi BU gitu. Ambil terus dia bisa jalanin. Dari pengalaman, terus pembayaran. Pembayaran biasanya kalau datang turun ke manajer, pernah nggak turun ke gue juga, bisa diputerin sama dia gitu. Alangkah indahnya ada aplikasi yang bisa membuat pada saat masuk dia punya shares, udah langsung ke dia, dan buat gue ya buat gue. Jadi nggak ada entitas lainnya yang mengatur ini selain aplikasi gitu. berarti memang sudah banyak teman-teman aktor yang pakai itu juga mas. Belum. Kita lagi kerjasama sama salah satu PH. Kita udah launching, udah bisa di-download. Tapi kalau bisa jangan banyak di-download dulu ya sama kalian-kalian. Karena kita masih testing phase, dimana kita mencoba dengan satu PH membuat proof of concept bahwa aplikasi ini dari belakang sampai akhir, dari awal sampai akhir itu udah solid, udah benar. Terus kita bisa tambahkan fitur yang PH butuhkan apa. Terus saya juga bicara dengan pemain-pemain yang mereka butuhkan apa, baru kita kumpulin, kita racik gitu. Tapi udah bisa di-download kok. Kepeduliannya tinggi banget. Luar biasa. Mas ini gue keluar dari acting nih, mau nanya nih. Asik, ya. Pasangan seperti apa sih? Oh. Banyak yang gini nih Mas Ino, kenapa? Pasangan. Pasangan siapa ya? Pasangan gue siapa ya? Nanti ditunggu aja sih kalau itu. Kalau itu benar ya, nanti ditunggu aja ya. Kita benar-benar memang ada rencana untuk ada pembahasan untuk mungkin memberitahukan. Enggak, Junjo masih muda banget. Enggak. Mungkin nanti kita bakal ada ya pemberitahuan sih. Cuman belum tahu nih gitu, belum tahu kapan. Tapi ya mungkin ada. Gitu. Kalau untuk komunikasi dengan Kak Hana juga. Oke aja, biasa-biasa aja. Jarang komunikasi sih. Apalagi yang mau dibicarain. Oke, siap. Terima kasih. Ya. Mas, mungkin terakhir promo film. Ya. Web series. Sebentar, Mas. Hai, saya Nino Fernandes sebagai Julian di series. Hai, saya Nino Fernandes sebagai Julian di WeTV Original Series Duren Jatuh. Saksikan setiap hari Jumat dan Sabtu jam 6 sore. See you there. Bye-bye. Oke. Makasih Mas Nino. Thank you, Mas. Makasih banyak. Thank you, Mas.